Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mohamed Salah bantu Islam dengan main untuk Liverpool. Mohamed Salah punya peran dalam menyingkirkan pandangan buruk dunia pada Islam. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp pun senang memiliki Salah yang kerap menunjukkan sisi positif dari Islam. Citra Islam di dunia, terutama Eropa, kurang bagus karena aksi beberapa oknum yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Akan tetapi Salah perlahan-lahan mengubah pandangan itu dengan tingkah laku, baik di dalam lapangan maupun di kehidupan sehari-hari. Liverpool aktifkan klausul permanen Ozan Kabak. Kabak resmi menjadi bagian dari The Reds pada bulan Januari yang lalu. Dia dipinjamkan dari Schalke selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar kabar bahwa Liverpool akan membeli bek tengah baru di musim panas nanti. Alhasil banyak yang meragukan bahwa Kabak akan dipermanenkan di musim panas nanti. 90 Minutes mengklaim bahwa Kabak bisa bernafas lega karena Liverpool akan mengaktifkan klausul pembelian permanennya. Barcelona ogah daratkan Jerome Boateng. Boateng merupakan salah satu pemain yang lekat dengan Bayern Munchen. Ia sudah lama menjadi andalan di pertahanan di Rotten. Kontrak Boateng di Bayern akan berakhir di musim panas nanti. Sang bek diyakini tidak akan memperpanjang kontraknya dan akan hengkang di musim panas nanti. Barcelona digosipkan menjadi salah satu klub yang meminati jasa sang bek. Namun, Mundo Deportivo mengklaim bahwa kabar itu tidaklah benar. Sang bek dinilai sudah terlalu tua. Performanya juga dinilai sudah mulai menurun. Jadi mereka tidak tertarik untuk mengamankan jasa sang bek di musim panas nanti. Crystal Palace versus Chelsea, Pulisic 2 gol, The Blues menang 4-1. Laga Crystal Palace versus Chelsea dalam lanjutan Premier League digelar di Selhurst Park. Tampil menekan dan dominan sejak awal, Chelsea sudah unggul 2 gol di 10 menit pertama. Kai Havertz membuka keunggulan Chelsea pada menit ke-8. Havertz kills it and it's in the corner. Christian Pulisic menggandakan keunggulan Chelsea 2 menit kemudian. Again infield. Pulisic, oh, it's two. It's a Kurt Zouma kemudian mencetak gol ketiga Chelsea di laga ini pada menit ke-30. Mount curls it in. Beautiful 3-0. Easy as you like. Palace sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-63 lewat sundulan Christian Benteke. Stands it up towards the back post. The header is a bullet header from Chris. Namun Pulisic sekali lagi jebol gawang Palace pada menit ke-78 untuk memantapkan kemenangan Chelsea. Back post and that's 4. Hasil ini membuat Chelsea kini mengumpulkan 54 poin dari 31 laga. Sementara itu, Crystal Palace ada di peringkat ke-13 dengan 38 poin. Liverpool versus Aston Villa, The Reds menang dramatis 2-1. Pada pertandingan di Anfield, Liverpool tampil dominan, tetapi mereka tertinggal duluan di menit ke-43 lewat gol Ollie Watkins. Opens up for John McGinn, plays the pass towards Watkins, 1-0 Villa. Ollie. Liverpool menyamakan skor di menit ke-57 lewat gol Mohamed Salah. This from attack from Liverpool, shot driven in, saved by Martinez, and it forced on Mo. The Reds berhasil merebut poin penuh setelah Trent Alexander-Arnold mencetak gol di menit ke-91. Possibly to secure a point for Villa. Danger hasn't gone, though, in it goes. It's in the corner. Tambahan angka penuh membuat si Merah sementara berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 52 poin dari 31 laga, sedangkan Villa tertahan di posisi ke-10 dengan 44 poin. Manchester City ditumbangkan 10 pemain Leeds. Bermain di Etihad Stadium, kedua tim tampil terbuka sejak menit awal pertandingan. Leeds mampu mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-41
melalui Stuart Dallas. Now Patrick Bamford and into the path of Stuart Dallas. Petaka untuk tim tamu terjadi 4 menit berselang setelah Liam Cooper mendapat kartu merah. Tertinggal 0-1 di babak pertama, City menggempur pertahanan Leeds di babak kedua. The Citizen menyamakan kedudukan melalui gol Ferran Torres pada menit ke-76. Keep on going, they keep on looking and Torres! Namun Leeds berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time babak kedua berkat gol kedua Dallas. But Stuart Dallas has got there in front of John Stones, can you believe it? Tim tamu mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. Kekalahan ini tak mengubah posisi Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris dengan 74 poin. Sementara itu Leeds naik ke posisi ke-9 dengan 45 poin. Kekalahan langka buat The Citizen. Manchester City tumbang saat menjamu tim promosi Leeds United dalam lanjutan Premier League. Bagi Manchester City, kekalahan dari Leeds jadi hasil yang langka. Sudah cukup lama City tidak kalah di kandang dari tim promosi. Menurut catatan yang dilansir Opta, untuk pertama kalinya City kalah di kandang sendiri dari tim promosi dalam 42 pertandingan Premier League. Sebelumnya, terakhir kali mereka menelan kekalahan serupa adalah saat ditumbangkan Reading di kandang dengan skor 0-2 pada Februari 2007. Real Madrid versus Barcelona, Los Blancos menang 2-1. Pada pertandingan yang dihelat di Alfredo Di Stefano Stadium, Madrid sudah memimpin 2 gol tanpa balas di babak pertama lewat Karim Benzema di menit ke-13. The right to Lucas with the cross. Benzema, what a superb finish from Karim. Dan Toni Kroos di menit ke-28. It's Kroos, takes a deflection and it's 2-0 to Real Madrid. Barcelona lantas bangkit di babak kedua untuk mencari gol, tetapi cuma berhasil mencetak sekali lewat Oscar Mingueza, tepatnya di menit ke-60. Alba with the cross, and there's Mingueza, and Barcelona. Tak ada gol lagi yang tercipta sehingga Madrid berhasil melonjak ke posisi pertama klasemen Liga Spanyol dengan 66 poin dari 30 laga. Total poin sama dengan Atletico Madrid tetapi unggul head to head. Sementara Barcelona tertahan di posisi ketiga dengan 65 poin. Hasil La Liga Jornada ke-30 hari ini. Huesca menang 3-1 atas LC, Getafe kalah 0-1 dari Cadiz, Bilbao imbang 0-0 dengan Alaves, Eibar kalah 0-1 dari Levante. Barcelona seharusnya dapat 2 penalti di El Clasico. El Clasico Jilid 2 musim 2020-2021 telah berakhir. Namun sejumlah kontroversi turut meramaikan jalannya laga terakbar di Spanyol itu. Dalam laga ini ada 2 momen yang cukup menyita perhatian. Yang pertama terjadi di menit ke-38 saat Ousmane Dembélé jatuh usai bertabrakan dengan Mendy di kotak penalti Barcelona. Di babak kedua, Martin Braithwaite terjatuh di kotak penalti setelah tangan Ferland Mendy terlihat menarik sang striker sehingga ia terjatuh. Berbicara kepada Radio Marca, analisis wasit senior Juan Andujar Oliver mengomentari insiden pertama terlebih dahulu. Ia menilai insiden itu bukanlah penalti karena Dembélé jatuh sendiri. Sedangkan insiden kedua, Andujar menilai memang ada kontak antara Mendy dan juga Braithwaite. Namun ia menilai kontak itu sangat minim sehingga insiden itu tidak seharusnya berbuah penalti. Parma versus Milan, Rossoneri menang 3-1, Ibrahimovic di kartu merah. Parma menjamu Milan di Stadion Ennio Tardini dalam lanjutan Liga Italia yang tuntas Minggu 11 April. Rossoneri menang dengan skor 3-1. Milan mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui Ante Rebic di menit ke-8. Ibrahimovic, that's a tidy turn away from Man and a fine pass as well. And it's a beautiful... Dan Frank Kessie di menit ke-44. Into Theo Hernandez and the shot beyond. Namun pada menit ke-60, Ibrahimovic diganjar kartu merah karena diduga mengatakan sesuatu yang membuat si pengadil lapangan murka. Parma memperkecil ketertinggalan di menit ke-65 lewat gol Ricardo Gagliolo. Into Graziano Pella, heading it across and now... Di menit injury time babak kedua, Milan menambah gol lewat Rafael Leao.
Traore trying to get back goal side, and here's a chance now for Rafael Leao to see. Dengan demikian, Milan masih menempati peringkat kedua klasemen usai mengkoleksi 63 poin dari 30 pertandingan. Sedangkan Parma berada di posisi ke-19 dengan 20 poin. Hasil Serie A Giornata ke-30. Spezia menang 3-2 atas Crotone, Udinese kalah 0-1 atas Torino, dan sampai pekan ini daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 25 gol, diikuti oleh Lukaku dengan 21 gol dan Luis Muriel dengan 18 gol. Penyebab kartu merah Zlatan Ibrahimovic masih belum jelas. Zlatan Ibrahimovic mendapatkan kartu merah saat turun dalam pertandingan AC Milan melawan Parma di Stadio Ennio Tardini dalam lanjutan Serie A Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat 11 April. Tak ada pelanggaran atau perdebatan jarak dekat antara dia dengan sang pengadil ketika itu. Namun tiba-tiba saja wasit Fabio Maresca mengeluarkan kartu merah dari sakunya. Ibrahimovic sempat mau protes, tetapi kemudian ditahan pemain Milan lainnya. Pelatih Milan Stefano Pioli usai pertandingan juga mengaku tidak mengetahui penyebab pastinya Ibrahimovic mendapatkan kartu merah. Penjelasan dari striker timnas Swedia itu kepada Pioli, sama sekali tidak ada kata-kata kasar yang diucapkan kepada wasit. Bayern versus Union Berlin di Rotten ditahan imbang 1-1. Bayern Munich gagal meraih poin penuh saat menjamu Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga di Allianz Arena Sabtu 10 April. Di Rotten ditahan imbang tim tamu dengan skor 1-1. Munchen cetak gol terlebih dahulu melalui Jamal Musiala di menit ke-68. It's awkward, it's Musiala. Can he finish? Namun Union Berlin mampu menyamakan kedudukan lewat gol Marcus Ingvartsen di menit ke-85. In midfield, and here he goes. Robert Andrich, goalkeeper slow to come out. Dengan hasil ini, Bayern tetap berada di posisi pertama klasemen Liga Jerman dengan 65 poin. Sementara itu, Berlin tertahan di peringkat ke-7 dengan 40 poin. Stuttgart versus Dortmund, comeback di Borussen menang 3-2. Borussia Dortmund akhirnya menang lagi pada lanjutan Liga Jerman saat bertandang ke markas Stuttgart di Mercedes-Benz Arena Sabtu 10 April. Dortmund mesti bangkit dari ketinggalan untuk berbalik mengalahkan tim tuan rumah Stuttgart 3-2. Stuttgart unggul terlebih dahulu di menit ke-17 lewat gol Sasa Kalajdzic. Also that left foot cross. Header from Namun Dortmund mampu membalikan keadaan lewat 2 gol yang dicetak oleh Jude Bellingham di menit ke-47. I'd say he was the man mostly smart. Bellingham. Dan Marco Reus di menit ke-52. Haaland lets it run. Marco Reus. Tim tuan rumah menyamakan skor lewat gol Daniel De Davi di menit ke-78. Forward with 4 men in the attack. De Davi now to try and make it. Namun Dortmund kembali unggul di menit ke-80 lewat gol Ansgar Knauf. Brandt, this is Ansgar Knauf. He's into the box. Needs to lay it off or get a shot away. Dengan tambahan 3 angka ini, di Borussen menempati posisi ke-5 klasemen usai mengumpulkan 46 poin, sementara Stuttgart berada di peringkat ke-9 dengan 39 poin. RB Leipzig gulung Bremen 4-1. Bertandang ke markas Werder Bremen Sabtu 10 April dalam lanjutan Bundesliga, RB Leipzig menang telak dengan skor akhir 4-1. Leipzig mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Dani Olmo di menit ke-23. Important to get some possession. It's Kevin Campbell here for Dani Olmo. Dan Brest Alexander Sorloth di menit ke-31. Adams and Kunku's cross and Sörloth's header. Dan menit ke-41. In the end, Bremen can't clear their lines again. It's Villiorban's cross. Bremen memperkecil ketertinggalan di menit ke-61 lewat penalti Milot Rasika. It's for his first goal of the season, which he has. Namun Leipzig kembali memperlebar kemenangan di menit ke-63 melalui gol Marcel Sabitzer. Henriks Sabitzer
Yes. Dengan hasil ini, Leipzig menempati posisi kedua dengan 60 poin, sementara Bremen berada di posisi ke-13 dengan 30 poin. Hasil Bundesliga Spieltag ke-28. Arminia menang 1-0 atas SC Freiburg, Hertha Berlin imbang 2-2 atas Mönchengladbach, Frankfurt menang 4-3 atas Wolfsburg. Sampai pekan ini pemuncak top skor masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan 35 gol, diikuti oleh Andre Silva dengan 23 gol dan Erling Haaland dengan 21 gol. Hujan gol PSG hancurkan Strasbourg. Paris Saint-Germain meraih kemenangan meyakinkan 4-1 saat bertandang ke Stade de la Mainau menghadapi Strasbourg dalam lanjutan Ligue 1 Sabtu 10 April. PSG mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Kylian Mbappe di menit ke-16. Scored against Bayern Munich from a similar position on Wednesday. Pablo Sarabia di menit ke-27. Sarabia, well played Pablo Sarabia, and there's Dan Moise Kean di menit ke-45. into action again. Mbappe for Keane. Moise Keane 3-0. Strasbourg memperkecil ketertinggalan di menit ke-63 lewat gol Dion Moisahi. Breaking down the right. Say, oh what a strike. PSG kembali mencetak gol di menit ke-79 lewat gol Leandro Paredes. It is Paredes. Oh what a strike. Dengan hasil ini PSG berhasil menempati posisi kedua dengan 66 poin, sedangkan Strasbourg berada di peringkat ke-14 dengan 36 poin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!